Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk menunaikan tahapan-tahapan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semuanya adalah pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tentu kita tidak akan bisa melakukan puasa ini dengan sangat baik. Dan insya Allah sudah sampai hari yang ke 15. Bapak ini segera hari raya. Bapak ibu sekalian, apa yang dibaca oleh imam kita luar biasa. Itu surat Ibrahim, dimulai dari ayat 34 kalau tidak salah. Ada sebuah kalimat menarik. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tentu saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah itu sangat banyak. Di dalam buku judulnya Manajemen Waktu Para Ulama, maka nikmat itu, rizki itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang disebut sebagai pokok-pokok nikmat atau pokok-pokok rizki. Yang kedua adalah cabang-cabang nikmat atau cabang rizki. Satu pertanyaan untuk kita, gaji setiap bulan yang kita peroleh itu masuk kategori pokok ataukah cabang? Boleh dijawab. Nanti yang bisa jawab kepada dia. Masuk pokok apa cabang? Pokok ya. Berpikir kita bahwa itu adalah pokok karena tanpa gaji setiap bulan rasanya tidak bisa hidup. Lalu kalau kemudian gaji setiap bulan itu kita sebut pokok, andai kata ada dua pilihan antara gaji 1 miliar, misalnya setiap bulan gaji kita 1 miliar, alhamdulillah 1 miliar. Lalu pilihan kedua adalah kesehatan. Punya gaji setiap bulan itu 1 miliar, tetapi kondisi fisiknya tidak sehat. Ataukah kondisi badan sehat walaupun gajinya tidak 1 miliar? Panjenengan pilih mana? Saya pilih sehat. Nah, saya sudah berbaik. Jadi mesti pilih dua-duanya. Jadi sehat ya, kemudian gaji 1 bulan 1 miliar ya, itu kondisi normal. Tapi kita akan berhadapan dengan kondisi tidak normal, adalah di mana kadang-kadang kita bayar tetapi kondisinya sakit, ataukah kondisi sehat tetapi kemudian uang kita tidak baik. Maka kalau begitu mana yang pokok? Sesungguhnya sehat itu adalah rezeki pokok. Andai kata Allah itu hanya memberikan sehat, sudah cukup.
Itu levelnya. Kalau kemudian setelah sehat, Allah memberikan bonusnya 1 miliar, alhamdulillah. Sudah sehat standarnya dan itu tidak bisa dihitung, lebih diberikan bonus sekian banyak. Kalau kemudian standarnya sehat, ini yang kita jadikan pedoman, lalu kita bersyukur kepada Allah, maka andai kata gaji kita ini 200.000 itu sudah sebagai bonus saja. Maka itulah kemudian betapa banyak nikmat Allah itu, termasuk kemudian salah satunya adalah kesehatan. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini, nanti saya bukan dengan karena temanya itu adalah ujian berupa anak dan puasa. Nanti saya bukan di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Karena kalau tidak cukup disemprit saja. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir sekalian, yang ketika membahas ayat ini, itu nanti ketika manusia itu wafat di akhirat, maka akan diberikan 3 diwan. Diwan itu catatan buku. Catatan yang pertama itu adalah catatan amal soleh. Catatan yang kedua adalah catatan dosa atau kesalahannya selama hidup di dunia. Dan catatan yang ketiga itu adalah nikmat yang Allah karuniakan mulai dari kita belum lahir sampai kemudian wafat. Dari ketiga catatan ini kemudian Allah berfirman kepada nikmatnya yang sekian banyak, kepada nikmat yang paling sedikit, yang paling kecil sendiri itu Allah katakan, wahai nikmat, ambillah hargamu dari amal baiknya. Ini nikmat yang paling kecil. Lalu Allah berfirman kepadanya, wahai nikmat, ambillah hargamu dari amal baiknya. Kalau di sini ada 3 gelas, 1 gelas ini adalah amal baik, 1 gelas ini dosa, seimbang saja misalnya. Nah, itu rasanya antara dosa dan itu seimbang. Mudah-mudahan lebih baik lah ya. Nah, kemudian ini nikmatnya sekian banyak. Lalu bagian kecil dari nikmat ini kemudian Allah katakan, ambillah hargamu itu dari amal baiknya. Sasut habis amal baiknya yang kita lakukan selama kita hidup itu, apapun yang kita kerjakan lalu hanya sasrit habis, maka yang tanpa akan semakin bergunung yang namanya nikmat Allah ditampakkan. Yang kedua adalah dosanya. Tapi kita masih punya amal. Bagi Allah yang kemudian menghendaki orang ini akan melipat gandakan, akan dikatakan, wahai hambaku, aku akan melipat gandakan amalmu ini yang sudah habis dibandingkan dengan nikmatku, dan masuk ke dalam surgaku karena lamaku. Ini menyangkut wanitaku tulimat Allah ilaku surga. Nah, Bapak sekalian, ayat selanjutnya ini surat Ibrahim itu membahas tentang persoalan anak. Dan dahsyat sekali Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya. Makanya mendidik anak itu nanti ada pada ayat 37-nya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana, wahai Tuhan kami yang mengatur kehidupan kami, yang mencukupi rezeki kami, yang memberikan banyak hal kepada kami. Kami akan menempatkan sebagian anak keturunan kami di lembah yang tandus, tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan, mulai dari titik nol. Di waktu ini bisa indah baitikal muharram, di dekat rumah engkau yang dihormati. Sekalian, kita mengenal Nabi Ibrahim punya 2 anak yang kita kenal. Yang pertama adalah Ismail. Ismail ini yang ditempatkan di daerah Yus Tandus itu, kersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Yang kedua adalah Nabi Ishak, itu di Yerusalem yang sudah penuh dengan kesejahteraan saat itu. Pertanyaannya, apakah tidak bisa sih Nabi Ibrahim itu mencarikan tempat untuk Nabi Ismail yang selevel dengan tempatnya Nabi Ishak yang di situ sudah sejahtera? Jawabannya bisa. Nabi Ibrahim itu petualang, bisa. Tetapi kenapa ditempatkan di sini? Allah ingin mengajarkan melalui kisah ini lahan kering maupun lahan basah bagi Allah sama.
mau tempatnya di dunia ini yang paling rendah status sosialnya, maupun yang paling tinggi status sosialnya, bagi Allah sama, tergantung apa yang kita lakukan. Nah sekarang semakin terbukti, dan dulu daerah tandus dan tumbuh-tumbuhan, sekarang Mekah itu begitu sejahteranya. Sementara Yerusalem itu yang dulunya hijau, kemudian sekarang masih penuh dengan konflik. Makanya biasanya setelah ini ada kunut masih mendoakan salah satu, karena sampai sekarang masih terjadi. Maka apa yang perlu dilakukan adalah ternyata apa yang dilakukan oleh seorang hamba di tempat ini. Nah, tetapi sekalian, Nabi Ibrahim itu sadar betul bahwa anak itu ujian. Nabi sekalian, kalau misalnya itu pas tilawah nyampe di rumah, kemudian melanjutkan tadarusnya, nanti sambil menoleh surat At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu sebagai ujian, sebagai fitnah, sebagai ujian, maka ada pahala besar. Sesungguhnya ada pada ujian itu ada pahala yang besar. Dari anak itu ada pahala besar. Pertanyaannya begini sih, anak kita ini di sini paling banyak berapa anaknya? Ada yang 11 anaknya? Udah ada 7, 5. Nah, saya pernah mendapatkan, Ustaz, anak saya itu 5, tetapi yang satu ini kok menjengkelkan bagi saya, kok kemudian suka menyakiti saya, kemudian tidak pintar, melamar pekerjaan di mana pun tidak diterima. Gimana Ustaz? Saya lalu tanya, Bu, dari 5 itu berapa yang seperti itu? Yang satu itu Ustaz yang menjengkelkan bagi saya. Nah Bu, kalau anak ini dibilang tidak pintar, tidak naik kelas, lalu ibu kemudian merasa jengkel dan bersedih. Coba sekarang ibu pikirkan, dari 5 anak itu yang pertama bagaimana? Pintar Ustaz Bu. Yang kedua Bu, sangat pintar Ustaz. Yang ketiga pintar sekali Ustaz. Yang keempat sangat pintar juga. Oh, sekarang Bu, coba dicek, diamati. Yang pertama yang pintar itu berada di rumah bersama ibu di saat orang begini. Tidak Ustaz. Di mana? Jauh. Yang kedua, yang pintar lagi itu berada di rumah bersama ibu. Tidak, jauh juga. Jadi 1, 2, 3, 4 ini semuanya jauh berbeda. Hanya satu yang menemani orang tua yang semakin sepuh ini, kemudian untuk berobat di Ampar dan lain sebagainya. Hanya ini yang melayani. Sementara yang lain tidak bisa karena posisinya sudah sukses. Jauh. Maka sebetulnya ini adalah ujian dari Allah. Justru dari yang lain yang kemudian pintar dijadikan jauh, justru kemudian yang tidak pintar menemani itu. Coba kalau pintar semuanya, tidak ada yang menemani itu, siapa yang mengatakan? Terus kalau ini gimana? Bersyukurlah kepada Allah, ini pasti yang terbaik. Sekarang alhamdulillah, tenang udah. Saya tidak tahu, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu punya anak pintar-pintar semua ya kayaknya. Kalau pintar-pintar semuanya kayaknya harus siap-siap untuk jauh dari kita semua di saat kita sudah sepuh. Tapi ini semuanya adalah ujian dari Allah. Pasti apa yang datang kepada kita ini adalah yang terbaik. Maka tugas kita adalah syukuri, nikmati. Karena nikmat Allah berupa anak itu juga kadang-kadang tidak bisa kemudian kita mengukurnya. Kita bisa senang dengan anak, kita bisa bangga dengan keberadaan anak ini. Tetapi di sisi yang lain, ini adalah bagian dari ada ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan anak yang soleh-solehah, dan ini kemudian menjadikan kita justru semakin bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan nikmat itu kepada kita. Terima kasih sekalian. Apa yang telah kami sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.